seperti dulu. Ini perlu kami tahu, karena itu kami minta Propam beri ruang agar kami juga bisa bertemu. Bukan mau mempengaruhi LM, bukan mempengaruhi Loli, bukan. Kita mau tahu. Kenapa? Karena kami meragukan keterangan dari NM yang katanya Loli itu menyesal berhubungan dengan Fadel. Begitu Pak ya? Kami meragukan itu, karena Fadel tidak percaya dengan itu. Nanti biar dijelaskan Fadel. Kemudian ketika kita menerima panggilan klarifikasi, itu hanya waktunya 2 hari. Rabu diterima, Jumat diperiksa. Untungnya beliau ini waktu itu masih kurang sehat, dan tim saya masih bekerja karena ngurusi pasal-pasal itu, sehingga kita minta tunda 1 minggu. Kemudian kalaulah yang dilaporkan itu adalah aborsi, salah satu poinnya adalah aborsi, maka pertanyaannya, yang aborsi siapa? Pasti perempuan. Pertanyaannya, Loli perempuan atau laki-laki? Kan nggak mungkin yang aborsi si Fadel, dia laki-laki. Jadi beberapa poin ini membuat kami bertambah ragu, apalagi langsung naik sidik. Kita bukan keberatan ini naik sidik, bukan. Itu hak dari mereka. Tapi kita berhak juga untuk mengoreksi mereka. Saya sudah katakan bahwa naik sidik belum tentu tidak bisa SPP. Jadi itu, maka kami minta agar lakukan gelar perkara khusus dan konfrontir sampai Loli ada bersama kita duduk dan biarkan Loli yang berbicara, karena saya sampai hari ini belum melihat bahwa Loli sudah benar-benar menyatu dengan ibunya. Kira-kira begitu, dan silakan apa yang mau ditanya. Fadel, gimana respon Fadel soal Loli yang sekarang katanya sudah kecewa sama Fadel dan keluarga karena udah dibela-belain, ternyata pas Loli lagi diamankan malah seperti itu. NM Ada. Siapa? NM kan memang NM kan? Ibunya yang ngomong kan? Ibunya yang ngomong kan? Iya, respon Fadel gimana Fadel? Ya tunggu anak itu orang aja, selalu ini keluar. Jadi Fadel nggak percaya kalau Loli bicara seperti itu? Gak percaya. Sampai kapanpun gue gak percaya. Nggak dan itu kamu nggak saya itu keluar dari motor. Ada gue punya pribadi sendiri ya, deep talk sering sama Loli, nggak bisa gue ceritain ke kalian pastinya, karena kalau diceritain lain nanti dibilang gue brainwash, kalau diceritain lain nanti gue gimana. Sekarang pakai logika aja. Kalau Loli dibilang korban, gue nggak bakal minta Loli untuk keluar seperti itu. Mendingan Loli gue umpetin aja, nggak apa-apa di PPA, nggak apa-apa dia di dalam situ selamanya. Kalau gue punya salah, seperti itu. Karena gue nggak punya salah, nggak pernah ngelakuin apa-apa sama Loli, ya gue minta dia untuk keluar, untuk speak up seperti itu. Kan Fadel kan sempat juga tuh beredar chatan perihal adanya dugaan pemukulan yang Mbak Il itu seperti apa sih? Itu cetak siapa? Antara kalau tidak salah disinyalir ya, Iya. Loli dan Mbak. Pada saat tanggal itu gue lagi tahu gimbal rambut, itu gue lagi gimbal rambut. Ada buktinya nggak Fadel? Ada, gue ada buktinya, nanti gue kasih semua ke nanti gue kasih semua. Kalau misalnya butuh dari pihak kepolisian atau butuh dari ibunya yang menyatakan gue aborsi, pemukulan, hamilin, gue bakal kasih semua buktinya. Jadi jangan cuma dengar dari orang terus gembar-gembor, jangan seperti itu. Karena di sini kan masih diduga katanya, ya kan? Katanya, ya kan? Bukan ada bukti seperti itu, ya kan? Jadi makanya gue sempet kesel di sini. Gue bukan kayak takut untuk naik sini, gue selalu berani ngadepin apapun, gue berani. Jadi gue sempet kaget aja. Gue kaget bukan takut, samain. Kaget tuh beda dari samain. Jadi di sini gue kaget karena naik sidik yang kuat untuk gue seperti itu. Sebenarnya saat insiden bukan kamu yang
bukan gua. Chatan itu juga bukan Ya gua nggak tahu pembicaraan. itu ya chatan Loli bener atau enggak sama yang sok-sok. Kalian bisa tanyakan aja ke Laura, makanya Laura Reza Limawan katanya anaknya NM ya kan, tapi ternyata dia masih di dalam PP. Safe house ya, kalau misalnya bener ya kan, dia udah damai masih di dalam safe house itu, bawa aja. Kalau dia sudah tidak lagi bermasalah di rumahnya aja. Pak, coba Pak Umar jawab. Ini ada pertanyaan wartawan banyak ke saya. Masalah rumah Bapak yang mau dirubuhin katanya. Nah iya. Coba. Boleh Pak, rada ke tengah. Agak ke tengah boleh Pak Umar. Agak ke tengah boleh Pak. Kan kemarin ngomong. Iya betul. Ke tengah boleh Pak. Ke tengah boleh Pak. Kan kemarin ngomong katanya akan merubuhin rumahnya. Pertama katanya sayang mobil nggak bisa masuk ke dalam. Nah kemudian katanya akan merubuhi rumahnya. Nah, silakan Pak jawab Pak. Satu, kalau yang berani ke rumah saya itu jangan ngomong aja datang. Nah kedua, ini kan si NM namanya. Iya. Saya nggak pernah kenal Iya. kalau yang mas sampah ini. NM, dia bilang katanya anaknya yang biayain rumah saya. Anaknya aja numpang di rumah saya jagain. Jadi itu udah ya nggak mungkin lah. Suruh cek, jangan dia berkuar-kuar di semua kelas TV. TV mana lah. nangis bayarin utang. Loli itu tidak pernah utang sama orang, Oh gitu ya. nggak pernah utang. Maksud ibunya bayarin, kalau mau bayarin ya anaknya itu ya dijagain, dikasih nafkah, nggak disuruh kerja gitu. Jadi orang tuh yang masuk di akal gitu. Jadi uang itu nggak benar itu untuk bangun Nggak rumah pernah, Bapak. Loli itu nggak pernah utang sama orang. Maksud dia mau bayar, dia nangis kesana sini. Orang yang gampang nangis gampang nipu. Gitu aja. Om, ketika mendengar kabar adanya mau NM mau ke rumah itu sempat ada Coba. kekhawatiran nggak sih atau Coba. Jangan ngomong aja ke rumah. Coba. sempat ada kekhawatiran artinya sempat Keluarga saya nunggu. Oh jadi ditunggu ya Om. Coba. Om. Jadi sini izin ya. Gangnya tuh lebih kecil dari gang saya juga dia. Gua pernah nganterin, ya. Gua pernah nganterin Loli kan yang awal-awal di daerah Petukangan. Gua bukan yang nganterin daerah Petukangan ya, di tempatnya dia, kompleknya dia itu gangnya lebih kecil dari rumah gua, jujur. Jadi kalau misalnya buat ngata-ngatain gang atau apa, gua kan nggak pernah ngomong nih, gua nggak pernah ngatain. Itu ada teman gua yang pernah ngingetin kalau rumahnya banjir. Rumahnya kebanjiran, dia ngingetin tetangga-tetangga situ. Seperti itu. Jadi ini kata teman gua ya, gua nggak tahu ya. Jadi kalau misalnya ada mau datang atau apa, kita siap terus seperti itu. Katanya 20 tukang, kalau bisa 100 tukang. Disambut ya. Kalau Kita sambut. Ya, tapi jawaban kayak gini kan jadi bahan dia juga nih. Iya. Sebenarnya kita nggak mau jawab karena Jadi blunder lagi. bahan-bahan dia. Enggak, itu perlu dijawab karena seolah-olah kalian takut kalau dia datang. Infonya begitu. Dia mau rubuhin, saya bilang datang aja. Ya intinya kan cuan lagi om. Jadi nggak cemas ya Om kalau misalkan beneran datang ya? Jadi semuanya ini ini aja gue cuma soal Sarman coba datang ya. Udah itu aja. Padahal tadi Udah kita ya. Udah ya. Cuan maksudnya samain aja ini nih. diduga cuan itu maksudnya untuk mendatang kenapa jangan nuduh. Cuan itu maksudnya apa? Ini menduga. bukannya nuduh, kita menduga aja. Karena kalau misalnya dia pelapor, memang bener gua ngelakuin, nggak usah pakai gebar-gebar di sosial media, nggak usah pakai gebar-gebar di wartawan, diem aja, tangkap itu baru. Tapi kalau ada gembar-gembor sini sana sini, itu namanya cari uang, buat engagement dia. Tapi yang pasti tetap dengan Fadil berdoa agar mereka bukan untuk menjadi seorang. Iya kan? Ya kalau itu gua tekenin itu harus. Kawin Masih aja setia mana lu? menanti. Bukan. Kalau orang sudah dewasa, Apa tadi itu pertanyaannya? disunahkan untuk Apa tuh? berumah tangga. Pertanyaan apa tadi? Apa tuh? Tadi pertanyaan apa? nunggu masih setia nunggu. Setia nunggu. Jadi kalau misalnya cinta itu dari masing-masing orang. Jadi kalau buat orang tua ngatur atau apa, orang tua wajib mengasih tahu. Hanya itu. Jadi kalau buat ngatur ini lu harus ini. Apalagi kalau dia melarang cinta itu ada karena ekonomi beda. Tidak merestui karena ekonomi itu beda. Itu
di dalam agama pun nggak boleh seperti itu. Kamu yakin mampu biaya hidup dia? Kecil. Tapi kalau Loli muncul udah nggak cinta gimana Del? Kalau Loli nanti muncul udah nggak cinta, udah berubah perasaannya gimana? Ya pasti kita lihat. Berarti udah siap pisah. Fadel seberapa merasa kaya bisa menghidupi Loli, Fadel? Jangan lagi aja dari kekayaan. Bukan kekayaan, tapi dari banyak. harta semuanya. Jadi kalau diukur dari situ semua gampang dimanipulasi orang-orang. Jadi mempikirin opininya semua. Rumah dia aja di belakang rumah saya nyebrang rel dulu. Berarti Om tetap Ini restuin sok ya? kaya ya. Tetap restuin Fadel sama Loli ya? Artinya di dunia sok kaya. Nah ini yang BAP tadi kami gantian dampingi dia setengah. Apa yang di BAP tadi? Penyelidik ya, penyelidik. Iya, ini oleh penyelidik Mas Fadil dan udah berjalan dengan lancar. Intinya semua ini kami lakukan untuk Dicecer berapa proses pertanyaan? penegakan hukum yang independen dan netral, jadi kayak gitu. Jadi nggak ada keberpihakan ke kiri maupun kanan, nggak ada keberpihakan ke salah satu pihak, tapi biarlah hukum itu tegak, kayak gitu. Itu sih yang kami lakukan untuk prosesnya Fadil ini. Tadi ngadep ke penyelidik sendiri, Fadel dicecer berapa pertanyaan, Bang? Ya banyak sih, Ada Kurang lebih berapa? Ada 15-an. 15. Yang banyak Tapi ya dijawab dengan santai, dengan baik, dan menceritakan apa adanya. Jadi apapun yang Mas Fadel sampaikan itu apa adanya. Om Oke, terakhir, cukup ya. nggak, Om terakhir Om, ini kan tadi kan bilang Bang Rasman akan Fadel one day menikahi Loli. Dari Om sendiri restunya seperti apa sih Om? Kalau saya urusan anak saya nggak pernah ikut campur. Cuma nanti lamarnya ya, bukan sama dia. Sama siapa? Kan dia ibunya, Om. Saya belum tahu sampai sekarang ibunya atau enggak, soalnya ibunya tuh sekejam itu gitu loh. Saya belum yakin itu ibunya apa, itu ibu Surya atau ibu apa saya nggak tahu. Kok bisa keluar statement? Soalnya belum pernah saya lihat ibu sekejam itu sama anak. Jadi ini kiasan. Jadi Ini kiasan, bukan Jadi jangan dilempar sana. Bukan berarti tidak menganggap ibu, bukan. Jadi kita nih di sini kan menjawab satu-satu. Dari bulan lalu itu 1. Dia 1000, kita 1. Dia 1000, kita 1. Tapi jangan bilang, oh Fadil ini selalu banyak ngomong yang banyak ngomong itu yang kosong. Gitu. Jadi gini, poin pentingnya, bentar, poin pentingnya LM, NM melaporkan Fadel dan satu orang lagi itu mulai Januari 2024. Ingat ya, dan Januari itu dia masih di UK kan? Januari masih di UK. LM masuk Indonesia 4 Maret 2023. Tapi dia buat LP-nya Januari. Nah ini kita akan lihat perkembangannya lebih lanjut. Oke, cukup. Ini saya laporin NM loh di sana besok. Kan ke sana. Besok Tapi kalau besok apa sekarang, Bang? Sekarang. Kalau Fadel nikah sama Loli berarti besanan sama Kaniki berarti iya dong, Om. Mau nggak mau? Belum tahu itu ibunya apa bukan. Kalau memang itu ibunya terbukti gimana, Om? Ya nanti urusan Nanti nyiapin walinya siapa Om? Kan harus ada wali. Wali karena Sama orang lari kawin juga bisa kalau udah dewasa. Gua juga lari kawin. Sama Ben. Boleh nggak lari kawin? Boleh kan? Fadel. Kalau sudah dewasa kan? Tahun. Rena. Kasih dulu, kasih dulu. Boleh. Boleh deh. Kan jadi artis lagi. Sigi, banyak jangan hujan terus. Gua mau foto, gua cuma foto. Biar di repost Fadel. Sigi bentuk terus. Buat apa? Jangan hujan terus. Ulang tahun kan? Buat ulang tahun dong. Rena dulu nih guys, eksklusif. Ya, bukan ulang tahun buat Bayu Setia. Kok laki gue males banget. Ngefans ke lu, ngefans ngefans koreografernya. Bayu koreografernya mukanya lebih nggak enak dia. Bayu Setiadi. Bayu Setiadi ya ulang tahun lu pokoknya panjang Kamu bukan. lagi jadiin adeknya. Kasih getar dulu, kasih getar, Del. Getar. Justru si FA yang dipermalukan ya. Yang dipermalukan ya. Lagi. Dapat bagian. Ada lagi itu dokter katanya, lagi viral juga itu. Dengan katanya dugaan ijazah palsu, ada juga yang satu lagi katanya rada-rada ada sesuatu juga. Ya saya minta udahlah kalian satu-satu berurusan ini.
kalian nanti antara kalian saling lapor. Ini saya lihat ya, satu-satu orang yang ganggu saya kelihatannya dapat masalah. Sempet kaget nggak sih Bang, rivalnya nih Arya banyak? Satu-satu kan? Saya bukan kaget. Allah tunjukkan bahwa saya setidaknya berusaha lebih baik dari mereka. Saya nggak katakan saya orang paling bersih. Saya berusaha lebih baik dari mereka dan mereka dapat masalah satu-satu. Satu-satu. Berguguran. Oke? Om, terkait kemarin kan FA kemarin juga sempat meminta harus Densu itu harus meminta maaf gitu, menuntut permintaan maaf kepada Densu karena kemarin setelah mendatangi rumahnya. Kan katanya datang karena ditantangin. Aku suruh minta maaf. Apa ini harus minta maaf? Harusnya kalau dia nggak berani gentle, dia yang ngomong, gue minta maaf, gue takut sama lu. Kok malah minta maaf? Itulah dia selalu berubah kan. Di depan ini lain, di belakang lain. Bagi saya, FA yang merasa paling jago, ternyata kerdil tuh, tidak berani. Itu jadi indikator gitu. Kalau saya nantangi seseorang, kemudian orang itu datang, saya hadapi bro. Itu saya. Artinya kita laki-laki bos, datang ke rumah kita lagi. Habis itu besoknya datang lagi orang rame-rame, nagih-nagih duit ke sana. Aduh, masya Allah, memalukan. Bang terakhir nih, tadi kan sempat karena cukup unik ditanya netizen perihal earphone nyangkut di Ini adalah headset yang saya pakai. Saya lagi nangani klien. Ini kan silent. Kadang-kadang kita kalau dia bunyi, saya sudah tahu. Jadi bukan ada rekaman di sini. Yang kedua, ini terus saya tekan, saya buat silent di sini. Kalau ada panggilan dan saya ini banyak ditiru orang sekarang. Bukan ini yang satu. Yes. Tapi aslinya banyak yang menduga-duga ini alat rekam. Kayak ini bang, kayak agen Agen-agen. Banyak sekarang yang niru gua. Oke. Pesan om, pesan om. Kita berkawan tidak pernah bermusuhan, tapi Anda yang cari masalah sama saya. Satu-satu masih pesan saya. Kalau jantan katakan jantan, kalau memang penakut katakan penakut. Jangan berani-berani takut. Jangan takut-takut berani. Itu pesan dari saya. Satu-satu kalau